Mari kita sambut motivator kita, Ipo Santosa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kali kedua saya datang ke sini, ke Purwokerto. Boleh tahu yang sudah baca buku saya berapa orang? Yang sudah ikut seminar saya? Sebelumnya? Oke. Yang sudah baca coba, yang sudah baca angkat tangannya. Oke, tetap di atas ya, tetap di atas yang sudah baca. Oke, siapa yang sudah baca buku? Tetap di atas dulu. Yang sudah baca, oke. Siapa yang sudah baca ini, kemudian sudah praktek dan sedikit banyak sudah mengalami perubahan? Siapa? Tuh, lihat ya, lebih dari 70% sudah baca, kemudian dia praktek dan sedikit banyak mengalami perubahan. Jadi baca saja, insya Allah perubahan. Ya, baca dan praktek tentunya. Ya. Nah, apalagi mudah-mudahan kalau kita ikut seminarnya. Syaratnya cuma 2. Syaratnya berapa? Pertama, jangan tunda. Jangan apa? Jangan tunda. Pas tahu ilmunya langsung praktek. Ilmu apa ya gitu. Anda tahu ilmu masak ya, begitu tahu langsung praktek. Tahu ilmu montir, begitu tahu langsung praktek. Ya, apa saja ilmu ya seperti itu. Ilmu agama juga sama. Tahu ilmu duha ya, begitu tahu langsung praktek. Nah, jadi bekerja dia. Tapi kalau kita tunda sehari, seminggu akan beda efeknya. Jadi syarat pertama agar materi ini benar-benar ngefek, teman-teman ya. Ini kan tentang pencapaian target. Ya, bagaimana kita lebih mudah mencapai target. Yang pertama adalah begitu tahu ilmunya jangan tunda. Jangan apa? Yang kedua jangan tanya. Jangan apa? Udah itu aja cukup. Ya, dengar taati selesai gitu. Nah, insya Allah ya, mudah-mudahan ngefek jadinya. Sip? Ya. Itu satu. Kedua, ya, handphonenya sudah di silent. Kalau bunyi kita denda ya, 100.000 ya. Oke, kalau bunyi kita denda 100.000. Kalau nggak ada uang, handphonenya disita. Kan beres, ya. Kalau handphone saya bunyi denda 500.000. Ya. Kalau teman-teman pergi ke Jepang, ke Korea, ya, itu naik kereta saja handphone silent. Kalau di Amerika, setiap kali masuk ruangan handphone silent karena menghargai orang lain. Nah, kita kan katanya orang timur, mestinya yang lebih santun, gitu ya. Nah, harusnya lebih menghargai lagi. Karena handphone kita bunyi, terus terang yang lain terganggu. Cuma orang kita kan, apalagi orang Jawa, sering itu apa? Nggak enakan, betul? Diem aja, hati udah gondok tuh, tapi diem aja itu. Ya kan? Oke, jujur saya tanya, siapa yang merasa terganggu, siapa yang merasa terganggu? Begitu ya, kita ikut seminar, ada bunyi handphone gitu, siapa yang merasa terganggu? Betul. Tapi nggak akan ngomong, betul? Diem aja, telan aja udah. Tapi hati kayak gini tuh mestinya itu. Ya, jadi saran saya handphonenya silent aja, kalau bunyi juga kita denda 100.000, itu aja. Ya, saya waktu ngomong gini, waktu itu ada tuh di sebuah kota tuh, ternyata polisi, ya dia nggak mau bayar, saya suruh keluar. Wah, akhirnya ribut tuh, datang bosnya semuanya macam-macam gitu ya. Ya kita ngomong aja apa adanya, ya kan? Kita ngomong aja apa adanya gitu. Ya memang gitu seminar, standar seminar di muka bumi ini ya kayak gitu. Nggak tahu di planet yang lain, mungkin di Saturnus ya, Neptunus mungkin standarnya berbeda. Kalau di muka bumi ini kayak gitu. Sampai-sampai saya tanya ya, kalau yang Muslim boleh juga ntar ketahui ilmu ini. Saya tanya sama guru saya, kalau misalnya ada majelis ilmu, mungkin namanya ceramah, ya, tausiah atau seminar seperti ini, majelis ilmu, oke? Terus ada yang ngomong sendiri di belakang atau bikin berisik dengan handphonenya, itu hukumnya apa? Kan apa-apa itu ada hukumnya, ya? Ternyata hukumnya cuma 2, haram kalau nggak makruh. Kenapa? Nuntut ilmu wajib. Anda mengganggu suatu kegiatan yang wajib, jatuhnya haram. Paling minim adalah apa? Makruh. Karena ngangguin orang. Ya, jadi nggak main-main dari segi apapun, dari segi ilmu, dari segi agama itu nggak main-main. Kalau kita handphone kita ya itu sampai mengganggu orang lain. Sip ya? Oke. Terus, nah kita punya sapaan khas. Kalau saya bilang selamat pagi, tolong tepuk tangan 1 kali. Boleh? Pagi? Karena gini, motion is emotion, gerakan mempengaruhi perasaan. Begitu kita bergerak, perasaan yang muncul beda. Jadi kalau saya tanya, tolong dijawab. Kalau saya suruh bergerak, tolong bergerak. Boleh ya? Oke, pagi. Kalau saya bilang selamat siang, tepuknya 2 kali. Siang. Kalau saya bilang selamat sore, 3 kali. Belum. Sore. Kalau saya bilang selamat malam, nggak usah tepuk tangan. Gampang dipahami? Oke. Pagi, malam. Nah. Terus kalau saya bilang omset, jawabannya besar. Omset? Oke. Cuma tangannya sambil digerakin. Ya. Pastikan temannya kanan kiri kena. Oke? Omset? Omset? Pagi? Oke, ya. Nah,
Motion is emotion. Lihat ya, begitu bergerak perasaan yang muncul langsung berbeda. Karena itulah anak TK, anak playgroup itu belajarnya lebih bersemangat ketimbang kita. Daya serapnya juga lebih tinggi ketimbang kita. Karena belajar sambil bergerak. Ditanya gurunya, ditanya bundanya juga langsung merespon. Gitu. Nah, makanya mereka 2 jam belajar sanggup, 5 jam belajar sanggup. Sementara kita setengah jam udah ketiduran. Ya. Jadi kalau saya tanya, tolong jawab, saya suruh bergerak, tolong bergerak. Nanti saya suruh transfer, tolong ditransfer. Ya. Sip ya? Oke, pagi? Omset? Oke, ya alhamdulillah ya. Ya, seperti saya sampaikan tadi ya, saya kali kedua di sini ke Purwokerto. Waktu itu yang sudah ikut siapa? Yang di Purwokerto? Nah, ini alumni-alumninya. Oke, yang sudah ikut nih coba angkat tangannya yang sudah ikut ini ya. Saya pengen tahu. Tetap di atas yang tinggi gitu loh biar saya tahu. Oke. Tetap di atas ya, teman-teman lihat sendiri, yang lain coba lihat itu yang angkat tangan, tetap di atas tangannya, tetap di atas. Siapa yang sedikit banyak mengalami perubahan setelah seminar itu? Tuh, hampir semuanya. Ya, hampir semuanya. Karena logikanya kalau kemarin nggak ada perubahan, nggak mungkin mau datang, betul? Nggak mungkin mau datang. Oh, mau malas ini ngapain, capek-capek aja gitu. Ya, jadi insya Allah benar-benar perubahan. Saya nyampe